Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya yang mungkin udah lama banget kita nggak ketemu. Sekarang formatnya agak sedikit berbeda. Kita stay di tempat. Biasanya aku di mobil. Nah sekarang karena biar bahasnya lebih luas, aku sekarang bersama teman yang salah satu juga dokter kecantikan atau dokter estetik ya dok ya. Halo. Di Yogyakarta. Namanya Dokter Merisa, mungkin boleh perkenalan diri dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anas ya sudah Ya. mengundang saya untuk sharing-sharing ilmu sedikit. Hmm. Perkenalkan saya Dr. Merisa Widowati Renggulan. Saya bergerak di dokter estetika di salah satu klinik skincare di Yogyakarta. Jadi dokter estetik itu yang bisa disebut sebagai dokter estetik itu apa aja sih dok? Maksudnya kayak kan wajah tuh, kecantikan. Terus apa sih estetik yang dimaksud tuh apa aja? Estetik itu kalau orang-orang awam biasanya lebih concern ke wajah ya, biasanya ya lebih concern ke wajah. Tapi tidak juga, estetika itu nggak hanya di wajah, jadi hanya bisa di body, misalnya untuk slimming itu juga termasuk estetika. Kita merawat wajah, kita juga bisa merawat body. Body juga bisa, misalnya body kita juga bisa kusam, tidak hanya wajah yang kusam gitu. Jadi harus juga melakukan perawatan. Nanti bisa melakukan apapun lah, bisa untuk body. Dan misalnya ada juga yang ada problem masalah berat badan. Nah, itu juga estetika juga. Itu masuk ke situ? Iya, masuk ke estetika karena kan untuk penampilan ya. Paling utama kan di penampilan nih. Orang-orang itu kan kita juga harus memperhatikan wajah, memperhatikan badan, memperhatikan bentuk tubuh lah, seperti itu. Itu pun juga basicnya kalau kita merawat wajah, merawat kulit, merawat body itu kan juga pada dasarnya untuk kesehatan juga, karena terlalu gemuk juga nggak baik, terlalu kurus juga nggak baik, nanti di wajah juga terlalu kusam, terlalu seperti ada masalah jerawat, itu juga harus segera diatasi dan segala macam lah, seperti itu. Mungkin sedikit cerita. Jadi pertama kali aku kenal Dokter Merisa itu akhir tahun kemarin ya dok, 2019. Ya. Awal tahun kali Mas, bulan Februari. Oh iya. 2 Februari 2019 loh. Kok 2019? 20? 19 atau 20? 20 ya. Maaf ya, 2020. Maaf. Apa itu dok? Acara apa dok? Itu acara seminar yang diadakan dari organisasi kami ya. Dari organisasi, jadi saya itu termasuk dari pengurus organisasi namanya Perdaweri, nama organisasinya. Jadi Perdaweri itu organisasi yang bergerak di bidang dokter-dokter di estetika, di anti aging, masalah estetika, masalah anti aging, masalah kesehatan, wellness dan degeneratif, seperti itu. Jadi memang banyak di situ meliputi semua dokter-dokter estetika ada di dalam situ, termasuk dalam Perdaweri situ. Gitu. Kami sering mengadakan seminar untuk sharing ilmu, sharing kasus, seperti itulah. Gitu. Berarti itu suatu wadah organisasi yang bergerak di bidang estetika. Dokter itu menjadi pengurus salah satu? Ya, saya menjadi salah satu pengurus dari Perdaweri cabang Jogja. Karena Perdaweri itu ada pusat, jadi organisasi di seluruh Indonesia gitu. Jadi di bagian-bagian ada cabang-cabang di Jawa Barat, di Jogja. Nah, saya masuk di pengurusnya di Jogja. Gitu. Karena ini aku ketemu Dokter Merisa Rai ini ngobrolin soal estetik, jadi mungkin kayak aneh sekali kalau aku ngomongin soal kecantikan banget ya dok ya. Tapi kita ngomongin hal-hal umum aja nih. Boleh. Soal kan cowok juga sebenarnya butuh perawatan kan. Oh iya. Dan nggak memungkiri, bahkan sekarang banyak banget cowok yang juga peduli sama kesehatan kulit mereka. Betul, pada dasarnya kulit itu untuk cewek cowok yang nggak ada beda, tetap harus ada perawatan, tetap harus ada perlindungan, apalagi dari sinar matahari. Sinar matahari kan nggak milih-milih ya, nggak milih-milih. Oh harus kena cewek, harus kena cowok, nggak juga. Jadi kita harus melindungi diri kita masing-masing ya, cewek ya cowok juga nggak ada beda. Gitu. Aku langsung tertarik ingin bertanya, apakah memang benar ketika kulit cowok sama cewek itu diciptakan beda banget gak sih? Kalau secara medis apa itulah? Secara medis, kalau secara medis
kalau saya bicara medis untuk kulit itu sama aja sebenarnya. Dia ada dermis, epidermis dan lain-lainnya. Jaringan-jaringan kulit itu sama sebenarnya untuk cewek dan cowok. Tetapi karena masalah cewek itu gampang terpapar masalah make up, masalah itu lebih sensitif ya. Tapi ada juga yang kulit laki-laki itu juga lebih sensitif juga ada. Tetapi pada dasarnya untuk medisnya itu sama. Cuman ketebalan kulitnya, dimana yang sering perawatan itu mungkin sel kulit matinya lebih tidak ada. Jadi mungkin bisa lebih tipis daripada kulit yang tidak pernah perawatan, tidak pernah dihilangkan sel kulit matinya. Jadi biasanya laki-laki yang mungkin suka nggak mau ribet, nggak mau perawatan, nah itu mungkin kulitnya lebih tebal daripada yang cewek, yang perempuan gitu. Makanya, tapi bukan berarti kalau perawatan, kalau ke skincare nanti kulitnya tipis dong. Enggak, tidak membuat kulit itu jadi tipis gitu. Tapi ya itu memang kebutuhan kita untuk perlindungan kita. Kita harus melindungi diri dari sinar matahari, dari debu, agar kita wajahnya tidak kotor, pori-porinya juga tidak tersumbat. Seperti itu, Mas. Oke, berarti sebenarnya kalau aku menarik kesimpulan barusan adalah cewek cowok tuh sebenarnya kulitnya sama. Cuman yang bikin beda karena si cewek ini kaum wanita nih sering menggunakan make up, jadi kulitnya lebih sensitif. Betul. Kalau cowok sering menggunakan make up juga pasti akan sensitif wanita kali ya. Oke, mungkin ya gitu. Betul. Oke. Terus ini ngomongin hal umum aja deh. Oke. Karena soalnya kalau ngomongin cewek banget aku juga nggak paham nih. Atau mungkin nanti ada tambahan lah. Jadi aku sebenarnya sebelum podcast ini kita mulai udah ada beberapa pertanyaan dari teman-temanku yang titip untuk ditanyain ke Dokter Merisa, nanti aku bacain, Dok. Ya, baik. Kita ke pertanyaan pertama. Apa sih penyebab timbulnya jerawat? Entah itu cowok atau cewek, kulit cowok atau cewek? Banyak banget sekarang masalah jerawat itu, Mas, apalagi kalau kondisi lagi lembab banget, kondisi lagi pergantian cuaca, itu sangat rentan sekali bagi orang-orang yang kulitnya sensitif itu untuk berjerawat. Bahkan kalau tidak tipe berjerawat pun untuk masalah wanita kayak hormonal itu juga bisa menimbulkan jerawat ya. Jadi jerawat itu memang biasanya secara awam itu kurang menjaga kebersihan untuk awamnya. Tetapi bukan berarti orang yang berjerawatan jadi jorok atau jadi enggak juga gitu. Jadi jerawat itu ada banyak faktor. Misalnya kalau cewek ya hormonal. Misalnya kalau kita para cewek datang bulan, betul. Nah itu juga ada unsur faktornya, pemicunya seperti itu. Tapi juga tidak semua orang yang lagi haid juga jerawat juga enggak, tergantung tipe kulitnya. Berarti kemudian masing-masing orang berbeda ya, masing-masing kulit pun juga berbeda. Kemudian kulit yang berminyak, cenderung berminyak itu juga bisa memicu jerawat lebih banyak, lebih bisa mudah muncul jerawatnya gitu. Tergantung juga kalau sudah berminyak, terus mungkin pori-porinya itu besar. Jadi pori-porinya besar itu sebenarnya dari kelenjar sebaseanya. Maksudnya kelenjar sebasea itu adalah kelenjar minyaknya yang ada di wajah itu. Nah, gitu. Itu berarti tetap masing-masing juga ya. Kelenjar itu beda-beda tiap juga tiap tipikal orang-orang. Jadi ada yang berminyaknya berlebih, ada yang berminyaknya normal. Jadi untuk treatmentnya pun juga berbeda, asalkan kita harus sering-sering jaga kebersihan. Jadi misalnya kita pergi kerja, aktivitas lah pokoknya, keluar rumah itu begitu nyampe di rumah harus segera cuci muka atau mandilah minimal pakai sabun mandi, itu it's okay sebenarnya. Sabun mandi buat membersihkan wajah. Kalau misalnya nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Jadi yang penting kita tuh ambil antiseptiknya kan. Di sabun mandi itu kan kita ada antiseptiknya, itu yang dipakai gitu. Karena kita terpapar bakteri, itu istilahnya kayak pertolongan pertamanya ya. Pertolongan pertamanya. Jadi bukan berarti kita harus pakai sabun mandi. Tiap hari pakai sabun mandi, enggak juga. Karena memang sabun mandi dipakai untuk kulit tubuh
yang biasanya lebih tebal daripada kulit wajah. Tapi itu perlu perlindungan pertama. Kalau misalnya nggak ada, oh sabunku habis, oh facial washku habis, ya pakai sabun mandi pun it's okay. Yang penting wajah kita sudah bersih dan nggak usah takut kering. Kalau kering karena kita ada berada di iklim tropis ya. Nanti beberapa menit kemudian kita akan lembab lagi seperti itu. Berarti misal bukan buat alasan ketika memang cuci muka habis itu pakai sabun dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Sebagai pertolongan pertama. Okay. Kan ada juga tuh tipikal orang yang gampang keringetan juga kan? Ya, gampang keringetan itu juga kelembaban tinggi juga akhirnya. Jadi dia gampang lembab juga. Akhirnya dia juga gampang berjerawat juga. Tapi kalau sering-sering rajin cuci muka pun ya meminimalisir akan munculnya jerawat. Oke. Itulah penyebab timbulnya jerawat kenapa. Nyambungnya ini. Terus ketika memang ini entah cowok atau cewek ya, atau ngomongin cowok dulu lah. Karena nih aku cowok nih berkebutuhan. Ketika memang aku kan kalau cewek kan mens, kalau cowok biasanya kayak lagi puber atau naik air remaja itu jadi kayak timbul jerawat, benar nggak sih dok mitos itu? Nggak begitu juga mas. Nggak gitu ya? Nggak begitu juga karena kalau cowok untuk hormonal ke jerawat juga kurang ya, tidak sebesar hormonal dengan cewek. Jadi kalau cowok itu untuk jerawat ya memang kelenjar minyaknya jauh lebih banyak. Terus juga kebersihannya ya namanya juga kalau remaja pubertas ya. Pubertas juga bisa memicu jerawat karena gimana ya, kalau pubertas itu anak-anak remaja itu kan kegiatannya banyak di luar. Kalau kayak sekolah ekstrakurikulernya di sekolah itu juga banyak, dia teman-temannya juga banyak, dia main bola segala macam. Kalau cowok-cowok kan banyak pasir, banyak debu dan dia tuh bodo amat gitu loh. Kalau kulitnya sensitif dia akan mudah timbul jerawat. Jadi memang lebih terpengaruh ke aktivitas si remaja itu memang yang lagi banyak tapi belum begitu mementingkan perawatan. Betul. Gitu. Oke. Ketika memang cowok yang seusiaku gini dok, yang dewasa ini timbul jerawat, apa yang harus dilakukan pertama? Ya itu bisa untuk cewek atau cowok sih. Usiamu memang berapa mas? Jangan ngomongin usia. Oh jangan ya, gitu ya. Oke, usia saya masih muda. Oh yang muda banget ya. Kadang kan ketika cewek atau cowok kan pengen dipencet-pencet tuh dok. Nah itu yang benar gimana? Kalau kita memang timbul jerawat, apa yang harus dilakukan? Stop pencet. Gak boleh pencet sama sekali. Harusnya gimana? Ya datang ke klinik skincare lah yang di bawah penanggung jawab dokter estetika yang jelas ya. Kalau di salon ya kita harus benar-benar lihat alatnya ya. Kalau bisa ya bukan menjelek-jelekan ya, tapi memang kita amannya aja karena jerawat itu adalah suatu infeksi. Jadi infeksi itu jadi kadang kalau udah meradang ada nanahnya, yang putih-putih itu loh warnanya. Nah itu ada nanahnya. Jadi kalau sudah ada nanah berarti jerawat itu sudah terinfeksi. Entah itu terinfeksi dari bakteri apa, dari debu, dari tangan kita yang suka pegang-pegang wajah. Nah tangan kita kan kita nggak tahu nih habis pegang apa terus pegang apa. Pegang HP pun juga sebenarnya HP itu adalah kotor. Habis itu terus aduh gatel, dikorek-korek lah, digaruk-garuk lah. Nah itu menimbulkan infeksi. Kalau sudah infeksi sebenarnya harusnya dirawat, diatasi, yaitu dengan minimal cuci muka. Tapi kalau cuci muka belum cukup, ya pergi aja ke dokter estetika agar bisa diatasi, misalnya dengan facial, dengan pengobatan, pakai krim-krim yang buat khusus anti jerawat, atau dengan obat-obatan yang memang harus ada antibiotiknya sebenarnya. Kalau misal mungkin kayak aku nih, kan cowok jarang kayak aduh masa harus ke klinik, padahal aku jerawatan yang kayak ganggu banget nih jerawatku. Tanpa aku misal harus ke klinik dok, yang bisa harus aku rawat secara pribadi, aku harus ngapain sih? Kayak cowok itu. Kalau kayak cowok, kalau nggak mau ke skincare ya, misal, aduh kasihan banget sih. Sebenarnya kalau cowok pun juga nggak masalah loh ke tempat skincarean seperti itu. Jadi itu sebuah kebutuhan bagi setiap manusia, entah itu cewek atau cowok gitu ya. Jadi itu untuk zaman-zaman sekarang itu
ya nggak usah malu dah, demi penampilan, demi kesehatan kulit kita juga gitu loh. Yang kalau memang nggak mau, tetap nggak mau, ya nanti akan hilangnya lama. Kalau cuman apa namanya, kasih sabun muka misalnya, kayak cuci wajah sering mungkin juga nanti akhirnya kita kegesek-gesek, nanti malah jadi terpecah sendiri, kita dipencet-pencet sendiri, nanti yang ada jadi lubang bentuk seperti scar. Kalau sudah scar, ya sudah bekas jerawat itu ya. bekas jerawat yang lubang-lubang itu loh, itu bukan pori-pori tapi itu scar. Nah itu dan akan susah sekali gitu. Tapi berarti yang benar ketika berjerawat diemin sampai dia akan mecah sendiri. Ya nggak didiemin juga sih mas, harus ada tindakan sebenarnya. Soalnya kalau didiemin aja nanti akan tambah melebar. Oh, jerawat tuh nyebar ya, bisa nyebar ya? Bisa. Kayak Nanti nanahnya akan membesar. Jadi nanahnya dia harusnya dikeluarin, dia akan menyebar. Jadi nanti infeksinya bertambah. Gitu loh. Karena aku udah dititipin pertanyaan dari teman-teman. Oke. Aku cuma ngabarin sih. Besok aku podcast sama dokter estetik nih, ada titip pertanyaan enggak. Nah, ini ada pertanyaan dok. Pertanyaan dari temanku, apakah aman pakai lotion apa tadi dok? Fragrance bacanya. Ya. Fragrance dan ngeklaim bahwa produknya bisa whitening skin, memutihkan kulit. Oke. Fragrance itu apa dok? I don't know. Fragrance itu sebuah pewangi ya. Jadi dia hanya sekedar untuk aroma biar. Itu oles semprot. Kalau lotion berarti oles ya. Lotion. Kalau lotion berarti kan jadi kayak lotion itu kayak body lotion. Jadi fragrance itu nggak hanya untuk jadi fragrance itu untuk semua kosmetik. Jadi sebenarnya untuk kosmetik itu kalau tidak ada pewanginya memang rasanya juga apek, apalagi untuk pengobatan ya. Kalau pengobatan seperti melasma, seperti flek, seperti jerawat itu memang bau-bau obat banget. Jadi ada kalanya itu ditambahkan pewangi atau fragrance itu. Cuman harus ada kadarnya juga, karena fragrance yang terlalu banyak itu juga tidak baik, karena juga baunya juga pertama menyengat, juga kandungannya juga akan mengubah dari kandungan si obat tersebut. Tapi kalau biasanya di kosmetik luaran nih mas ya, biasanya juga untuk fragrance-nya dia lebih berani daripada untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya kita targetnya untuk apa? Kalau targetnya itu untuk whitening, kalau untuk pengobatan lightening, untuk kulit kusam, untuk kulit flek, itu kita harus cari yang mungkin fragrance-nya lebih rendah aja, atau mungkin ya agak ditahan-tahan deh, nggak usah pakai fragrance gitu. Kalau pewanginya itu lebih kuat, nanti takutnya kan beda, terjadi perubahan komponen dari si obat tersebut. Jadi maksudnya itu adalah biar efeknya itu juga tidak berkurang. Jadi tergantung dari targetnya. Kalau cuma targetnya untuk sekedar untuk melembabkan, moisturizer, lotion yang buat misalnya untuk body lotion itu nggak apa-apa. Kalau pakai pewangi dan di situ ada kandungan whiteningnya, itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk wajah, saya kira untuk fragrance-nya hanya sedikit aja, jangan terlalu wangi. Kalau misalnya boleh saya katakan mending ya nggak usah ada pewanginya gitu. Tapi kalau memang butuh, misalnya nih ada yang nggak kuat bau obat tersebut, ya kita pilih yang ada frekuensinya sedikit juga nggak apa-apa. Berarti mau nyari putihnya atau pengen ada wangi-wanginya gitu. Berarti aman. Ini kan pertanyaannya aman tidak? Aman. Kalau misalnya ada pewanginya aman, tapi efeknya itu yang tidak bisa berkurang kalau frekuensinya. Jadi kan perbandingan kan mereka ada perbandingan nih antara fragrance sama pemutihnya berapa seperti itu. Nanti dia akan cari kadar yang lebih sedikit ya pewanginya ya. Takutnya akan mengganggu si obat tersebut gitu. Sebenarnya untuk aman sih aman. Gitu. Berarti jawabannya adalah aman. Nah, tapi cari kadar yang lebih sedikit pewanginya agar efeknya lebih optimal gitu. Benar-benar agar tidak mengubah si whitening skin komponennya. Aku jadi paham soal skincare. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bentar aku cari dulu dok. Menarik juga ya seperti ini. Kita mungkin akan bisa lanjut episode berikutnya ngomongin apa ya. Boleh. Besok aku akan buka pertanyaan secara publish di Instagram lah. Siapa ya yang tanya kemarin, lupa aku.
Oke, ini aku main nitip pertanyaan dong. Ada nggak cara ngecilin pori-pori biar nggak ada cara nggak untuk ngecilin pori-pori di biar nggak wajah? tambah besar gitu kan maksudnya. Itu memang masalah semua orang ya. Jadi pori-pori itu sebenarnya di kelenjar sebasea itu tadi ya, kelenjar minyak. Dan pori-pori besar itu sebenarnya dari kitanya sendiri sih. Jadi kita misalnya gemes nih sama kulit kita memencet sendiri komedo dengan cara-cara yang asal-asalan menurut kita, yang penting keluar. Nah itu malah justru melebarkan pori-pori sebenarnya. Jadi saya sarankan memang ke skincare itu untuk paling enggak facial lah gitu di klinik estetika itu untuk mengeluarkan komedo dengan meminimalisir dia tidak membesarkan pori-pori tersebut gitu. Kalau yang kulit berminyak itu biasanya pori-porinya juga udah membesar gitu. Dan kalau misalnya ditambah, kalau orang kulit berminyak itu kan rentan terhadap debu, kotoran, komedo dan segala macam. Kita gemes nih, belum sempat ke skincare misalnya, belum sempat ke klinik, kita pencet-pencet sendiri, yang penting bersih gitu. Itu malah cara yang salah gitu. Jadi ada beberapa cara yang untuk mengecilkan pori-pori. Yang pertama ya kita mencegah diri kita untuk memencet-mencet, itu paling utama. Nanti kemudian bisa dengan mendinginkan, mengompres pakai es batu. Oh iya. Pakai es batu dia bisa mengecilkan pori-pori tersebut, tetapi mengecilkannya pun juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oh jadi nggak ada mulus banget, nggak ada pori-porinya, nggak bisa, karena kulit kita juga butuh pori-pori ya, untuk bernafas kulit juga, untuk sirkulasi udara juga, sirkulasi oksigen juga. Jadi paling tidak mengecilkan ya, tidak membuka selebar itulah gitu. Kalau ini dok, dokter tadi bilang pakai es batu, itu biasanya caranya gimana dok? Tertarik Es batu aja, es batu, kemudian nanti dioles-oles aja es batu yang gitu. kerongkolan, Gitu kan? ya kotak-kotak itu, atau balok itu tinggal dioles-oles aja, paling sekitar ya cukup 3 menit, jangan terlalu lama. Ngolesin wajah pakai es batu gitulah ya. Dingin ya. Kayak kita Itu kompres bisa... es gitu. Oke. Mengecilkan pori-pori ya. Oke. Atau mungkin bisa kalau di rumah sering maskeran yang ada firming liftingnya, itu juga bisa. Gitu. Setidaknya tidak membuat pori-pori tambah besar. Itu aja. Untuk mengecilkan ya mungkin ada treatment yang lain yang di skincare ya, seperti mikrodermabrasi dan lain-lainnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dengan masih orang yang sama. Oke. Terus klinik skincare ini sesungguhnya aman nggak sih? Berhubung udah mulai berkepala 3, kalau pakai krim dokter itu efek kedepannya gimana? Oke. Pas ini siap yang jawab. Nah, klinik skincare itu asalkan penanggung jawabnya memang seorang dokter yang bergerak di estetika, itu pasti aman. Itu jawabannya ya, pasti aman. Karena ya memang dokternya memang sudah bergerak di estetika, memang mengatasi kulit-kulit yang bermasalah seperti jerawat, pori-pori besar, flek dan segala macamnya. Memang sudah tugasnya beliau, seperti itu dokter-dokter estetika. Jadi gak usah khawatir. Nanti misalnya kita ada masalah apa, tinggal konsultasi aja, keluhannya apa, dok saya seperti ini, pasti akan dicarikan solusi. Misalnya kalaupun ada salah satu obat yang dirasa oh ini kayaknya kurang, nanti pasti dokternya akan mencarikan cara, oh harus pakai ini nih, kalau cara ini belum bisa harus pakai cara ini. Dan dokternya itu pun juga ada ukurannya, istilahnya ada pengukuran tingkat perawatannya dengan kulitnya yang dalam keadaan sekarang misalnya. Jadi setiap hari, setiap minggu itu kondisi kulit kita tuh berubah-berubah. Jadi misalnya perawatan hari ini beda juga perawatan dengan misalnya minggu depan gitu. Jadi dokternya ya harus tahu dari riwayat gitu kan, pasti tahu gitulah. Insya Allah sih aman. Dan kedepannya karena umur udah kepala 3 memang harus perawatan. Efeknya gimana? Berarti malah harus perawatan. Jadi dan kan untuk mencegah, nggak ada batasan umur ya dok? Nggak ada batasan umur. Ada pasien saya yang usia 60 tahun, 70 tahun juga masih melakukan perawatan, minimal facial, minimal untuk
pengencangan, karena memang faktor usia itu kan membuat fat pad kita di dalam wajah itu kan ada fat padnya nih. Fat pad kita semakin usia semakin bertambah, fat padnya akan semakin berkurang. Fat pad apaan? Fat pad itu tuh kayak lemak-lemak yang ada di tubuh. Jadi kolagen, terus lemak-lemak yang ada di kulit, di dalam kulit. Nah, itu kan udah mulai berkurang. Misalnya ini nih, beda kan kalau kita usia di 25 tahun ke atas lah sama kulit yang seusia 15 tahun, 17 tahun, pasti kan lebih kenyalan yang 15 tahun dan masih remaja. Itu masih kolagennya itu masih full, fat padnya juga masih full. Nah, dia akan berkurang seiring waktunya, seiring berjalannya usia kita, kemudian terpaparnya sehari-harian kita, entah itu faktor stres kerja, terus paparan sinar matahari dan segala macamnya, itu membuat fat padnya jadi makin berkurang, kolagenasinya juga makin berkurang. Makanya orang-orang tua ya mesti agak turun gitu. Jadi harus berusaha caranya biar nggak turun banget, biar lebih dikencengin gitu. Oke. Tadi nyambung soal tadi, aku tertarik. Kan tadi bilang nggak dokter jangan sembarang pencet-pencet komedo. Ada nggak sih treatment yang benar ketika kita memang pengen mencet komedo yang benar? Ada nggak caranya biaya gitu? Kalau caranya, sebenarnya kita tuh nggak boleh loh mas mencet sendiri tuh. Nggak boleh. Aku sering tuh pakai jempol gitu. Nggak boleh. Rasanya kayak nih keluar gitu. Nggak boleh. Kalaupun memang urgennya itu gimana ya urgennya? Mungkin kalau misalnya udah kayak gudung mau meletus gitu, kayak jerawatnya putih-putih itu udah mau istilahnya di ujung tanduk itu udah mau meletus gitu. Nah, itu memang kalau dikeluarin tangannya harus bersih, cuci tangan pakai sabun gitu kan. Hati-hati kukunya jangan panjang loh ya. Nah, kemudian harusnya pakai kasa steril loh. Kasa steril, guys. Harusnya pakai kasa steril. Banyak di apotek itu harus steril ya. Gitu. Pertama-tama ya kita cuci muka yang bersih pakai sabun. Kemudian cuci tangan. Terus harus pakai kasa steril, benar-benar bersih gitu. Setelah itu ya sudah tinggal dikasih oles antibiotik aja. Itu cara yang benar. Tapi ya mungkin teman-teman nggak ribet soalnya kan. Paling enak ya pencet aja, asal pencet aja. Nah, takutnya kalau asal pencet nanti timbul infeksi yang baru, timbul scar itu bekas jerawat yang bopeng itu loh. Nah, itu susah sekali kalau sudah terjadi bopeng. Tolong deh, kalau udah terjadi bopeng itu nanti perawatannya akan lebih sakit. Gitu. Mahal nggak sih? Kalau mahal relatif mas, tergantung kondisi si pasien ya. Kalau mahal sih relatif. Kalau sekian ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Tapi maksudnya itu adalah sakitnya itu loh, rasa sakitnya itu tuh banget. Misal dok, aku pernah dulu, jujur, aku pernah facial. Iya, oke. Tapi nggak apa-apa ya cowok facial. Nggak apa-apa. Makanya aku tuh dulu sih kayak aku sih wong cowok kok ke perawatan wajah. Tapi untuk di masa sekarang dan kebutuhan ya bukan ya nggak aneh kan dok, cowok merawat wajah seperti itu. Bahkan aku juga tetek bengek banyak punya berbagai produk-produk sabun ya. Gak apa-apa. Nah, jadi apa tuh? Jadi untuk saat ini, untuk zaman sekarang itu mau cewek cowok ya memang tidak ada bedanya untuk perawatan wajah. Jadi cowok pun juga jangan merasa malu. Toh juga untuk kesehatan kulit dia sendiri gitu loh. Kenapa harus malu? Apakah nanti menunggu saat-saat kulitnya rusak dulu baru dia care akan kondisi dia sekarang? Aduh, aku sekarang udah jerawatan banget. Aku sekarang udah fleknya kok banyak banget. Aku mau ke dokter. Itu hal-hal yang percuma. Maksudnya itu hal-hal yang harusnya bisa dilakukan dari awal, dari sedini mungkin. Itu jadi akhirnya terlambat gitu. Jadi nggak apa-apa mulai sekarang yang jangan ada masalah, belum ada masalah. Nah, ini tuh mau perawatan untuk kesehatan kulit nggak apa-apa gitu loh. Pede aja. Soalnya ya memang ada beberapa orang cowok yang malu gitu kan. Apalagi untuk bapak-bapak ya sekitar umur 40 tahun ke atas lah. Itu pasti sebenarnya dia sendiri yang
pengen facial, cuman karena dia malu diajaklah istrinya atau istrinya yang mengajak gitu, karena istrinya juga care, akhirnya suaminya juga care. Oh iya ya, akhirnya dia sadar, oh iya ya, aku sebenarnya butuh ini gitu, butuh perawatan. Nanti akhirnya ya udah mereka bisa facial bareng, couple, itu kan lebih enak. Kalau terus yang jomblo kayak aku nggak kalau ada yang nganter ya harus menimbulkan PD-nya gitu. seperti itu guys. Betul. Justru jomblo harus merawat wajah. Betul. Oke, seperti itu. Biar cepet apa? Nggak tahu. Oh ya jomblo. Biar cepet dapat pasangan gitu. Oke, gitu. Oke, tapi kan mahal Dok. Mahal? Enggak lah, siapa bilang mahal? Sekarang itu untuk klinik-klinik skincare, karena banyak ya di mana-mana, itu semuanya terjangkau. Jadi enggak semuanya mahal. Mungkin treatment-treatment tertentu yang butuh alat besar, yang memang butuh treatment yang sulit ya, dengan kasus yang sulit, memang agak mahal. Tapi itu kan relatif. Tapi untuk basicnya sendiri, untuk perawatan wajah sih sekarang murah, sangat terjangkau sekali. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak perawatan gitu. Toh juga ada banyak pilihan di situ sesuai dengan kondisi kulit kita pada saat itu. Tinggal konsultasi aja, kita serahkan semua aja sama dokternya. Dok, kulit saya seperti ini nih, bagusnya apa gitu. Kalau cowok setidaknya facial ya. Iya, facial Facial itu itu disedot-sedot itu nggak sih? sedot ekstraksi untuk mengangkat sel kulit mati, untuk mengangkat komedonya, untuk mengambil jerawat batunya, untuk permajaan kulit. Kan ada masas-masasnya juga. Masasnya itu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah. Kayak totok wajah kayak gitu juga bagus kan, untuk melancarkan peredaran darah, untuk fresh ya. Kalau kita udah kerjanya pagi siang sore, kita kan butuh fresh di kepala kita. Itu juga sangat membantu. Banyak di klinik dokter yang cowok gitu. Oh banyak sekali. Banyak ya? Beberapa ya memang suami istri. Bukannya Mas Anas juga pernah ya ke klinik saya? Pernah nganter temen guys, bukan aku. Iya. Tapi ya jadi pengen. Tapi Iya. facial tuh jadi ketergantungan nggak sih? Kalau ketergantungan bukan, tapi itu kebutuhan sih. Jadi kayak misal aku facial nih besok, berapa fasenya, berapa minggu atau berapa bulan sekali gitu? Kulit itu sebenarnya untuk regenerasi kulitnya itu sebenarnya dalam waktu 30 hari, 29 hari ya, 28 sampai 30 hari. Nah, itu kulit baru akan tumbuh kembali. Jadi, kalau facial ya bisa minimal 2 minggu, untuk tergantung kondisi itu tadi. Jadi tergantung dokternya. Dia melihat kondisi seperti apa. Kalau memang butuhnya lebih pendek, ya dia juga harus pendek. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, ya mungkin sebulan sekali, oke, nggak apa-apa. Oke, seperti itu guys. Banyak sekali yang gonta-ganti skincare. Nah, atau gonta-ganti krim wajah, apalah itu. Atau gonta-ganti tempat klinik yang suka nyoba ini, suka nyoba itu, gitu ya. Itu sebenarnya bener enggak sih ketika di A ngerasa nggak cocok, terus pindah ke B, muka aku merah-merah, ternyata terus pindah ke C. Itu bener nggak sebenarnya? Nggak benar. Harusnya itu gimana? Salah. Jadi nggak boleh kalau misalnya mau gonta-ganti produk, itu harus hati-hati banget, dan itu harus ada penanggung jawabnya. Kalau menurut saya nggak usah lah ganti-ganti, nggak usah lah pingin-pinginan dari teman-teman. Nanti temannya pakai ini kok lebih putih, lebih bisa cepet putih, itu terus aku ganti ini. Jangan. Jadi soalnya sensitivitas kulit seseorang itu kan beda-beda. Bukan, maksudnya adalah responsifnya. Respon kulit manusia, apalagi wanita, kulit wajah itu tuh berbeda-beda. Kadang ada produk A kalau dipakai untuk si A itu bagus, untuk si B ya mungkin itu akan bagus, tetapi butuh proses gitu loh. Karena memang proses dari krim tersebut itu kan pertama untuk mengelupaskan dulu nih, untuk meremajakan dulu, jadi untuk melembabkan dulu, untuk rehidrasi dulu. Maksudnya misalnya kulitnya itu dehidrasi, istilahnya kayak kurang lembab gitu, itu juga butuh proses. Jadi nggak bisa langsung ngeklaim, wah ini nggak cocok nih, soalnya baru 1 hari dipakai nggak putih, baru seminggu dipakai nggak putih. Nggak bisa. Paling nggak minimal itu kita bisa ngelihat produk itu, respon wajah kita
terhadap produk itu tuh 2 minggu minimal, dan kadang 2 minggu itu kadang belum ada apa-apa gitu loh. Tapi sebenarnya dia sedang dalam proses. Jadi kita harus sabar. Kalau misalnya gonta-ganti, ya kulit kita bingung. Akhirnya kita rusak ya ininya kulitnya. Jadi udah bingung, udah kitanya nggak sabar, ya kita nggak akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Apalagi kalau udah pindah-pindah skincare, klinik kecantikan, pindah-pindah dokter. Maksudnya bukan berarti dokter ini jelek, dokter ini paling bagus, bukan seperti itu. Jadi kita itu pilih satu dokter yang dirasa kita nyaman dulu. Saat konsultasi dokternya bisa menjelaskan dengan bagus, istilahnya bisa kita pahami dengan baik, dan dokter itu bisa tahu riwayat kita dari awal gitu. Jadi kulit kita seperti dari awal, nanti pasti akan diberikan solusi dari produknya, entah itu perawatan atau produknya, atau nanti peralatan-peralatan yang akan diberikan ke orang pasien itu gitu loh. Jadi kalau misalnya gonta-ganti, ya itu tadi bingung. Nanti kalau sudah dari awal, nanti sudah ke tengah-tengah nih, ini sebenarnya masih proses. Katakanlah ada satu orang sudah pakai seminggu belum belum berubah, akhirnya dia bosan, pindah lagi. Akhirnya dia pasti akan kembali ke awal. Akhirnya kan produk dari satu dokter ke dokter lain atau klinik satu ke klinik lain itu kan ada racikannya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi takutnya kalau ganti-ganti udah pakai ini, pakai A, pakai B, nanti dicampur, nggak tahu dia nanti responnya seperti apa gitu loh. Ya kalau responnya baik, kalau responnya buruk kan kita yang rugi gitu. Benar. Jadi janganlah untuk ganti-ganti. Jadi sabar, yang penting kita sabar, yang penting kita telaten. Udah itu aja sih. Sebenarnya untuk masalah wajah gampang. Yang gampang-gampang susah, yang menyulitkan itu diri kita sendiri sebenarnya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ya. Terima kasih untuk 2 penanya dari temanku. Ya, terima kasih. Besok akan aku bikin pertanyaan lagi jika memang ini banyak peminatnya. Podcast ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin bermasalah dengan kulit wajah. Bisa hubungi Dr. Merisa. Ya. Hubunginya kemana, Dok? Bisa datang ke klinik DS Slimming and Skincare. Di Jalan Melati Wetan nomor 58 ya. Nanti tak sertain di sini, di bawah sini. Nah, ya. Oke. Dan terus ada lagi yang enggak, Dok? Pokoknya untuk pesan saya terakhir adalah simple. Sering-seringlah untuk merawat kulit. Sering-seringlah untuk membersihkan kulit. Udah sih itu aja. Nanti insya Allah kedepannya pasti juga akan bagus kulitnya. Yang penting kita terbiasa dengan pola bersih gitu. Terakhir, kalian lihat wajah Dr. Merisa, tebak umurnya berapa? Tebak-tebak berhadiah. Aku kaget aku tahu umurnya. Masih muda banget wajahnya. Wajahnya, lo maksudnya apa ini? Aku masih muda. Tebaklah kalau. Oke, terima kasih dokter. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga teman-teman tertarik untuk menonton. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.